Halo, dengan Betsy di sini. Jumpa lagi dengan penerbit TGC yang punya segmen baru, yaitu Nursing Class. Nursing Class akan menyajikan topik-topik penting dalam ilmu keperawatan yang dikemas secara informatif, menarik, dan pastinya memudahkan kalian untuk belajar. Udah siap kan? Ayo kita simak. Jadi gini ceritanya. Pagi ini, kamu kedatangan seorang ibu muda yang merasa aneh tentang dirinya. Tiba-tiba saja ia merasa mual dan ingin muntah. Sudah hampir seminggu ia terlambat datang bulan. Untuk informasi tambahan, ia baru saja menikah beberapa minggu lalu. Ibu muda ini mulai berpikir bahwa dia hamil. Menurut kamu, gimana? Tunggu dulu. Mual dan terlambat menstruasi tidak selalu menunjukkan bahwa seorang wanita sedang hamil. Kok bisa ya? Oke, episode pertama ini akan memberikan informasi mengenai tanda pasti dan tidak pasti kehamilan. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya. Yuk kita mulai. Jadi, kehamilan merupakan periode yang dimulai dari hari pertama haid terakhir atau biasa kita sebut HPHT dan berakhir ketika bayi lahir. Lantas, bagaimana kehamilan dapat terjadi? Oke, proses kehamilan membutuhkan setidaknya ada 4 hal, yaitu spermatozoa, ovum, fertilisasi, dan implantasi. Pertama, kita bahas tentang spermatozoa dan ovum dulu ya. Ini nih, struktur normal spermatozoa. Bagian kepala terdiri dari akrosom dan nukleus. Kemudian bagian tengah terdiri dari mitokondria. Sedangkan bagian ekor terdiri dari flagel. Selanjutnya, ini nih penampakannya. Ovum dari bagian terluar terdiri dari sel folikel corona radiata, membran vitellin, zona pellucida, sitoplasma, dan nukleus. Spermatozoa dan ovum sudah siap. Mari kita mulai semuanya. Proses kehamilan dimulai dengan hubungan suami istri. Apabila terjadi ejakulasi, semen yang mengandung 200 hingga 500 juta sperma akan masuk ke dalam vagina dan bertemu dengan ovum. Menggunakan ekornya, sperma berenang menuju ovum. Perjalanan jutaan sperma ini tidaklah mulus. Rombongan sperma harus menghadapi berbagai macam rintangan, seperti lingkungan yang terlalu asam atau jebakan lendir serviks. Baru level sperma aja masalahnya udah berat banget. Selain itu, penelitian juga menyatakan bahwa sel sperma dihadang juga oleh sekumpulan pasukan imun yang menghuni saluran reproduksi wanita. Akibatnya, jelas, mayoritas sperma kesulitan mencapai ovum. Normalnya, sperma akan tetap hidup di dalam saluran reproduksi wanita selama 2-3 hari. Dengan menggunakan flagela pada ekornya, sperma yang berhasil melewati rintangan di saluran reproduksi akan memulai proses konsepsi atau fertilisasi di dalam ampulla tuba fallopi. Lalu, gimana caranya sperma bisa menembus ovum? Bukannya ovum punya lapisan pelindung yang cukup kuat? Bener banget, lapisan pelindung ovum memang kuat. Jadi gini, selama perjalanan yang berat di saluran reproduksi wanita, sperma mengalami proses maturasi yang disebut kapasitasi sperma. Kapasitasi sperma adalah perubahan fisiologis yang membuat lapisan pelindung pada kepala sperma lepas, sehingga terbentuk lubang kecil di akrosom yang memungkinkan enzim keluar. Namun, tidak semua sperma akan mengalami proses kapasitasi karena adanya gangguan pasukan imun yang berada di saluran reproduksi wanita tadi. Jika enzim tersebut mampu merusak lapisan pelindung ovum, artinya kuat banget dong enzimnya. Benar banget, enzim tersebut meliputi hyaluronidase untuk melarutkan corona radiata dan enzim tripsin serta lipsin untuk membantu melarutkan zona pellucida. Pada saat sel sperma berhasil mencapai permukaan oosit dan melepas beberapa enzim, akan terjadi reaksi khusus yang biasanya disebut sebagai zone reaction. Zone reaction ini akan mencegah sperma yang lain untuk masuk ke dalam ovum. Oke, jadi sperma yang berhasil mencapai ovum akan menembus 2 lapisan yang melindungi ovum, yaitu corona radiata dan zona pellucida. Tapi, hanya kepala sel sperma yang menyentuh sel telur, sedangkan ekornya akan putus. Kemudian dimulailah proses konsepsi yang dimulai dari fertilisasi atau bertemunya ovum dengan sperma hingga pelekatan blastula ke dinding uterus.
Proses selanjutnya terjadi peleburan inti antara sperma dan ovum yang masing-masing memiliki 23 kromosom sehingga membentuk zigot yang memiliki 46 kromosom. Zigot akan terus membelah menjadi morula, kemudian blastula. Pada hari keempat hingga 5 setelah fertilisasi, blastula bergerak menuju uterus, kemudian menempel pada dindingnya atau biasa disebut dengan implantasi. Tepat pada momen tersebut, hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin diproduksi di dalam uterus. Produksi hormon HCG mencegah wanita mengalami menstruasi atau amenore. Oleh sebab itulah, amenore seringkali dianggap sebagai salah satu tanda kehamilan. Nah, sekarang kita udah mulai ngomongin nih tentang tanda kehamilan. Apa aja sih tanda-tanda kehamilan? Ayo deh, kita bahas satu persatu ya. Tanda kehamilan terdiri dari tanda presumptif atau subjektif, tanda probable atau objektif, dan tanda pasti atau positif kehamilan. Tanda presumptif merupakan tanda subjektif wanita yang dapat muncul karena penyebab lain selain kehamilan. Sehingga tanda-tanda subjektif tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis kehamilan karena harus didukung atau dilengkapi oleh tanda lain. Berikut adalah tanda presumptif atau subjektif. Yang pertama ada amenore, kemudian mual dan muntah, payudara membengkak, sering berkemih, kelelahan, serta quickening, tapi tidak menstruasi. Namun banyak faktor lain yang bisa menyebabkan amenore juga, seperti stres atau penyakit tertentu. Tanda presumptif lainnya yaitu mual dan muntah biasanya terjadi pada minggu kedua hingga 12 kehamilan. Adaptasi tubuh terhadap peningkatan hormon selama kehamilan memicu respons mual dan muntah. Namun demikian, mual dapat terjadi pula karena stres emosi, infeksi virus, gangguan lambung, dan penyakit lain yang tidak selalu berhubungan dengan kehamilan. Selanjutnya, payudara yang menjadi bengkak dan kencang. Biasanya terjadi akibat peningkatan peredaran darah di dalam payudara. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron selama kehamilan dapat mengubah bentuk payudara juga. Meski perubahan tersebut dapat menjadi tanda kehamilan, tetapi menjelang menstruasi kadang-kadang wanita mengalami bengkak di payudara, sehingga tanda ini memerlukan kombinasi dengan tanda lain untuk memastikan adanya kehamilan. Berikutnya, sering berkemih. Tekanan dan pembesaran uterus dapat menyebabkan penurunan kapasitas kandung kemih, sehingga wanita mengalami peningkatan frekuensi berkemih. Bukan hanya kehamilan, infeksi saluran kemih juga dapat menimbulkan kondisi yang serupa. Biasanya memang dialami oleh wanita hamil pada trimester pertama, namun tidak lantas menjadikan kelelahan menjadi indikasi kehamilan. Oke, yang terakhir quickening, yaitu gerakan bayi yang dirasakan oleh wanita hamil pertama kali. Biasanya muncul pada minggu ke-18 hingga 20 pada kehamilan pertama atau pada ibu pre-gravida, dan minggu ke-14 hingga 16 pada kehamilan kedua dan seterusnya atau pada ibu multigravida. Oke, tadi kan udah ada 3 macam nih tanda kehamilan. Yang baru saja dijelaskan oleh saya adalah tanda presumptif. Jadi sekarang kita bahas tanda kedua lah ya, yaitu tanda probable atau objektif, yang meliputi perubahan anatomi dan fisiologi yang dapat diidentifikasi oleh petugas kesehatan. Oke, tanda probable atau objektif. Ada tanda Chadwick, ada Goodall, ada tanda Heger, ada pembesaran perut, hiperpigmentasi kulit, balotemen, serta hasil laboratorium HCG. Dimulai dari tanda Chadwick. Tanda ini terlihat pada vagina, serviks, dan vulva yang berubah warna menjadi lebih gelap. Biasanya terjadi pada minggu ke-6 hingga 8 kehamilan. Beranjak ke tanda selanjutnya adalah tanda kuda. Kalau tadi dilihat, yang ini diraba. Serviks dan vagina teraba lembut, serta terjadi peningkatan keluaran vagina. Biasanya teraba pada usia kehamilan minggu ke-8. Lalu tanda Heger. Tanda ini diketahui juga dengan perabaan. Teraba lembut pada bagian bawah segmen uterus pada minggu ke-6 hingga ke-12. Tanda lain yang termasuk dalam tanda probable adalah pembesaran uterus dan perut. Kemudian ada hiperpigmentasi kulit, terutama di wajah, leher, pipi, dan bibir atas. Biasanya disebut juga dengan melasma atau chloasma gravidarum. Hiperpigmentasi kulit terjadi karena peningkatan produksi estrogen dan progesteron selama hamil. Garis kehitaman dari pusat perut ke pubis disebut dengan linea nigra. Selain itu, puting dan areola menjadi lebih hitam. Tanda berikutnya adalah balotemen.
yaitu ketika dilakukan pemeriksaan dalam vagina pada bagian presentasi janin, ada gerakan janin naik di dalam cairan amnion dan kembali ke posisi semula. Oke, selain tanda yang dapat dilihat, hasil laboratorium HCG yang positif pada urin dan darah wanita juga menjadi tanda probable. Penggunaan test pack untuk memeriksa HCG pada urin paling baik dilakukan pada 4 minggu setelah terjadi pembuahan, meski tidak 100% akurat. Tanda presumptif dan probable dapat terjadi pada kasus atau masalah kesehatan di luar kehamilan, sehingga tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis kehamilan. Meski demikian, tanda-tanda tersebut merupakan komponen penting untuk mengonfirmasi kehamilan apabila dikaitkan dengan tanda pasti kehamilan. Oke, karenanya mari beranjak ke tanda pasti kehamilan yang merupakan tanda kehamilan utama yang diperoleh melalui observasi terhadap janin. Berikutnya ada tanda pasti kehamilan. Yang pertama adanya denyut jantung janin atau biasa disebut dengan DJJ. Kemudian adanya pergerakan janin. Dan terakhir adalah tanda positif lain yang didapatkan melalui pemeriksaan USG. Oke, sudah kita bahas semuanya ya. Mulai dari proses terjadinya kehamilan hingga tanda-tanda kehamilan. Semua hal tersebut penting banget buat kamu yang calon perawat agar dapat merencanakan tindakan keperawatan yang perlu dilakukan ketika menghadapi klien yang diduga hamil. Lalu, selanjutnya kita mau bahas apa ya? Oke, silahkan tulis di komen ya kalau kamu punya topik bahasan yang mau dikupas bersama EGC. Ya, terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan subscribe, like, dan komen kalau kamu mau. Sampai jumpa di nursing class berikutnya.